Haleluya. Betul kami ada di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Tapi kami percaya Engkaulah Yehova Syama. Engkau hadir di rumah kami. Betul kami ada di berbagai-bagai tempat. Kami terpisah oleh ruang, kami terpisah oleh waktu. Tapi pagi hari ini kami bersatu hati mengangkat panji-panji. Kami bersatu hati mengangkat pujian kami. Dan kami percaya Allah bertata di atas puji-pujian umat-Mu. Dan ketika Engkau bertata atas puji-pujian kami, maka Engkau melawat, memulihkan, menjamah, menyembuhkan setiap kami. Terima kasih buat hadirat-Mu ya Tuhan. Sebab hadirat-Mu membawa kesembuhan. Hadirat-Mu membawa damai sejahtera. Hadirat-Mu membawa pengharapan. Sehingga di rumah kami masing-masing kami mengalami perjumpaan dengan Roh-Mu. Saat yang indah bagi setiap kami untuk membuka hati kami, kembali dibekali oleh firman Tuhan, kembali belajar firman-Mu. Sampaikan sesuatu bagi kami ya Roh Kudus. Karena kami percaya pagi ini akan menjadi pagi berkat. Pagi ini akan menjadi pagi mujizat. Pagi ini akan menjadi pagi lawatan Tuhan dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam rumah tangga kami, dalam ekonomi kami. Bahkan terjadi terobosan sebab Yesus memerdekakan hidup kami. Bicara bagi masing-masing kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa, saudara dikasih dalam Tuhan. Dan kita bersyukur karena pagi hari ini kita sudah menyembah Tuhan. Dan biarlah hidup kita selalu menjadi puji-pujian yang harum bagi Tuhan. Sehingga dimanapun kita berada, Tuhan menikmati kita menikmati hadirat Tuhan. Dan Tuhan boleh menikmati puji-pujian yang kita naikkan. Nah saudara dikasih dalam Tuhan, masih dalam topik yang sama, 7 hal yang tidak boleh kita lupakan tatkala kita menghadapi badai. Sama-sama bilang sama saya, 7 hal yang tidak boleh saya lupakan dalam saya menghadapi badai. Karena biar bagaimanapun setiap kita tidak akan pernah terlepas dari apa yang namanya masalah. Ada orang sharing sama saya, pendeta kenapa ya satu masalah selesai, saya pikir udah gak ada masalah lagi, datang lagi masalah yang baru. Satu masalah ini yang baru selesai, datang lagi masalah yang lebih baru. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya bilang selama kita hidup tidak akan pernah ada yang selesai yang namanya masalah. Dengan kata lain, hidup itu gak usah cari masalah, karena masalah akan datang dengan sendiri. Iya kan? Jadi kalau kita menghadapi pergumulan, kita menghadapi masalah dengan berbagai macam keadaan, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah respon kita. Apa yang menjadi respon kita tatkala kita menghadapi badai? Itulah yang akan menentukan kita apakah kita jadi seorang pemenang atau kita menjadi seorang yang kalah dalam kita menghadapi badai. Sehingga akhirnya pagi hari ini sudah dikasih dalam Tuhan, dan beberapa hari ya kan, mulai dari kemarin, maksud saya dari hari Selasa kemarin, dari hari Kamis kemarin, kita belajar 7 hal yang tidak boleh dilupakan anak-anak Tuhan dalam menghadapi masa sukar. Yang pertama, kemarin kita sudah belajar, jangan lupa bahwa Yesus pernah mengatakan, iya kan, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu tidak boleh kita lupakan. Sehingga ketika ada masalah, ketika ada pergumulan, kita ingat ada satu pribadi yang meminta untuk datang kepadanya, karena akan diadakan pertukaran. Apa pertukaran itu? Letih lesu kita, berbeban berat kita ditukar oleh kelegaan dari Tuhan Yesus, ditukar oleh ketenangan dari Tuhan Yesus. Sehingga akhirnya beban berat kita, letih lesu kita digantikan dengan kelegaan, digantikan dengan ketenangan, digantikan dengan harapan. Itu perkataan Yesus yang pertama yang tidak boleh kita lupakan tatkala kita mengalami badai. Sehingga tidak gampang stres, tidak gampang depresi, tidak gampang cemas, takut, akhirnya khawatir berlebihan. Dan yang kedua hari ini, apa yang tidak boleh dilupakan oleh anak-anak Tuhan dalam menghadapi masa-masa sukar? Yang kedua, sudah dikasih dalam Tuhan, saya pelajari, jangan pernah lupa bahwa Alkitab mencatat pencobaan yang kita alami tidak akan melebihi kekuatan kita.
Jadi yang pertama kemarin kita belajar, ada satu pribadi yakni Yesus Tuhan kita mengatakan, mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Yang kedua, hari ini kita belajar apa yang tidak boleh kita lupakan tatkala kita menghadapi badai sebagai anak-anak Tuhan. Ingat bahwa Alkitab pernah mencatat, jangan lupa bahwa Alkitab pernah mencatat pencobaan, masalah, pergumulan, tantangan, masa-masa sukar yang kita hadapi tidak akan melebihi kekuatan kita. 1 Korintus 10 ayat 13. Haleluya. Dahsyat. Karena saya percaya firman Tuhan jawaban, saudara. Firman Tuhan jawaban buat setiap masalah kita. Tapi jadi pertanyaan sekarang, mau nggak kita tinggal dalam firman-Nya? Mau nggak kita pegang janjinya? 1 Korintus 10 ayat 13, Rasul Paulus bilang begini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami, perhatikan, ialah pencobaan biasa. Pencobaan itu pencobaan biasa. Berarti tidak ada masalah yang luar biasa. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, tidak ada masalah yang luar biasa. Semua masalah itu biasa. Masalahku biasa. Amin. Ya. Jadi tidak ada masalah yang kita bilang, aduh saya udah gak mampu pendeta, aduh saya udah gak kuat, aduh saya udah gak sanggup. No, kita pasti bisa, kita pasti kuat, kita pasti sanggup. Kenapa? Karena firman Tuhan sudah mengajarkannya. Firman Tuhan sudah mengingatkan bahwa setiap masalahmu, setiap pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi, memang Tuhan tidak pernah mencoba, tapi Tuhan izinkan untuk pembentukan, untuk pemurnian, untuk pendewasaan hidup anak-anak Tuhan. Diizinkannya lah kita mengalami masa-masa sukar. Tapi yang kita perlu pastikan, kita tidak boleh lupa bahwa masa sukar yang kita hadapi, pergumulan rumah tangga yang kau hadapi, pergumulan ekonomi yang kau hadapi, fitnahan orang terhadap hidupmu, sakit penyakit yang kau punya, tidak akan melebihi kekuatan yang ada padamu. Karena Alkitab bilang pencobaan itu adalah pencobaan biasa. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Berarti ingat, tidak ada masalah yang luar biasa dalam hidupmu. Semua masalah biasa. Semua masa sukar biasa. Orang Manado bilang biasa leh. Iya kan saudara? So pernah leh. Iya kan? Jadi apa yang kita alami itu gak akan pernah melebihi kekuatan kita. Itu gak akan pernah melebihi kemampuan setiap kita. Karena masalah itu apa? Biasa, ya. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Coba yang manusia boleh angkat tangan. Yang manusia, Alkitab janjikan buat manusia. Dengan kata lain, selama kita manusia, kalau kita ngaku diri manusia, itu tidak akan pernah melebihi kekuatan kita manusia. Jelas sampai sini saudara ya. Jadi kalau ada orang yang bilang, pendeta saya udah gak sanggup ngadepin rumah tangga saya yang udah begini, pendeta saya udah gak sanggup ngadepin pergumulan saya di kantor, saya udah capek, pendeta saya udah lelah, saudara dikasih dalam Tuhan. Bukan Alkitab yang salah. Saya percaya betul bukan Alkitab yang salah, tapi kita yang tidak mau melakukan poin yang pertama kemarin kita belajar. Apa itu? Menyerahkannya kepada Tuhan. Karena ketika kita udah menyerahkan kepada Tuhan, maka kekuatan kita ditambahkan, digantikan dengan pengharapan, digantikan dengan kelegaan, digantikan dengan ketenangan, sehingga tidak akan pernah melebihi kapasitas kekuatan kita, apa yang disebut masalah atau masa-masa sukar kita. Itu pencobaan biasa, itu tidak akan melebihi kekuatan apa? Manusia. Kenapa? Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu. Sama-sama bilang sama saya, Dia tidak akan membiarkan saya. Sama-sama bilang sama saya, Dia tidak akan membiarkan saya. Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Ini jaminannya. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan,
Yang kedua, dalam kita menjalani masa-masa sukar yang gak boleh kita lupa bahwa Alkitab mengatakan, firman Tuhan katakan bahwa pencobaan, masalah, ujian, masa-masa sukar, pergumulan, penderitaanmu tidak akan melebihi kekuatanmu. Itu yang kita pegang. Jadi kalau hari-hari ini kita punya pergumulan, kalau hari-hari ini kita sudah berdoa, kita sudah bilang, Tuhan saya udah capek Tuhan, Tuhan saya udah lelah, terlalu lama pergumulan ini, terlalu lama saya melihat pergumulan ini, terlalu lama saya belum melihat penyakit saya disembuhkan, terlalu lama saya melihat ekonomi saya belum dipulihkan, terlalu lama saya melihat masalah ini datang. Saudara dikasih dalam Tuhan, ingat, itu tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Kalau saudara bilang, tapi saya udah gak kuat pendeta, berarti bukan kita yang bukan Alkitab yang salah, kitanya berarti yang bermasalah. Kenapa sampai saya gak kuat, sedangkan firman Tuhan bilang pencobaan itu tidak akan melebihi kekuatan saya? Kenapa saya udah mulai jenuh? Kenapa saya udah mulai gak kuat? Kan jadi pertanyaan dong. Karena cuma dua kemungkinan, either firman Tuhan yang salah atau saya yang salah. Dan gak mungkin firman Tuhan salah, kita yang pasti salah. Nah, kenapa kita bisa salah? Ada apa dengan saya? Tahukah saudara kenapa? Karena tadi saya bilang, poin yang pertama kemarin engkau tidak lakukan. Apa sih yang kemarin? Yesus udah minta, mari kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Engkau udah capek ngejalanin masalahmu, engkau udah letih, engkau udah lesu menghadapi pergumulanmu, engkau sudah merasa berbeban berat. Mari datang kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu tidak kita lakukan, sehingga akhirnya semakin hari semakin menumpuk, semakin hari semakin membesar. Akhirnya kita mulai merasa, Tuhan saya udah gak sanggup. Padahal firman Tuhan bilang, itu tidak melebihi kekuatanmu. Halo? Itu tidak akan melebihi kekuatanmu. Nah, jadi saya pelajari, tidak ada masalah, tidak ada pergumulan, tidak ada masa-masa sukar yang terlalu berat sehingga anak-anak Tuhan tidak bisa menjalaninya. Loh, jaminannya apa pendeta? Kita belajar. Apa jaminannya bahwa pergumulan saya, masa-masa sukar saya, masalah saya tidak akan pernah melebihi kekuatan saya? Yang pertama, firman Tuhan katakan, masih dalam 1 Korintus 10 ayat 13 ini, di bagian yang B. Saudara perhatikan. Ini jaminannya bahwa masalahmu, pergumulanmu, dan masa-masa sukarmu tidak akan pernah melebihi kekuatanmu. Yang pertama, dalam 1 Korintus 10 ayat 13 bagian B. Firman Tuhan bilang begini, sebab Allah, apa dibilang? Adalah setia. Saudara, mungkin kita bisa kehilangan kesetiaan kita. Kita manusia. Tapi Tuhan tidak akan pernah kehilangan kesetiaannya. Kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi, selalu baru setiap hari. Dengan kata lain, bagian Tuhan tidak akan pernah kehilangan kesetiaannya terhadap anak-anaknya. Berdasarkan itu, maka firman Tuhan bilang, pencobaan tidak akan kau lebihi kekuatanmu, karena Dia adalah Allah yang setia. Jadi kalau Dia setia, berarti Dia setia terhadap janji-janjinya. Kalau Dia setia, berarti Dia setia tidak akan menguji, memberikan kita masalah, mengizinkan pencobaan itu melebihi kekuatan kita. Kemarin kita sudah dengar satu ayat ini, saudara. Karena Tuhan tahu kita debu. Dalam Mazmur pasalnya ke-103 ayat 14. Coba saudara lihat. Mazmur 103 ayat 14, firman Tuhan bilang apa? Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Tuhan tahu siapa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Dia tahu. Sehingga akhirnya Dia tidak akan pernah mengizinkan sesuatu melebihi kekuatan kita. Kenapa? Karena Dia setia. Kesetiaan Dia tetap selalu baru setiap hari. Jadi yang pertama, apa jaminannya pendeta? Kalau masalah saya, kalau pergumulan saya, kalau tantangan saya tidak akan pernah melebihi kekuatan saya. Jaminannya apa pendeta? Firman Tuhan bilang, Dia adalah Allah setia. Karena Dia setia,
maka dia tidak akan pernah membiarkan engkau mencobai. Diizinkan masalah, diizinkan masa-masa sukar melebihi kekuatanmu. Kenapa? Karena dia tahu engkau siapa. Dia tahu kekuatanmu seberapa. Setiap kita punya kekuatan kapasitas yang berbeda-beda. Berbeda-beda. Saya dengan istri saya berbeda kapasitas kekuatan. Saudara dengan saya kapasitas kekuatan kita berbeda dalam memikul salib. Tapi Tuhan tahu. Oh, si Glenn mampunya cuma segini nih. Oh, si Bambang mampunya cuma segini no. Oh, cuma segini. Oh, si ini cuma segini nih. Dia tahu setiap kita kemampuannya berbeda-beda. Jadi kita nggak bisa membandingkan. Enak sekali ya masalahnya si A ya cuman dikit padahal jarang ibadah. Enaknya masalahnya si B sedikit doang. Enaknya masalah si C, aduh nggak masalahnya seperti nggak masalah saya. Berarti kalau saudara dipercayakan masalah lebih berat, berarti Tuhan lihat saudara mampu, saudara kuat, saudara sanggup. Setiap kita harus ingat hal ini. Jaminannya apa? Karena Allah adalah Allah yang setia. Yang kedua, sudah dikasih dalam Tuhan. Apa jaminannya bahwa masalah saya, pergumulan saya, dan masa-masa sukar yang saya hadapi tidak akan melebihi kekuatan saya? Yang kedua, ada dalam 1 Korintus 10 ayat 13 bagian C. Apa dikatakan di sana? Karena Tuhan sudah menyediakan jalan keluar. Alkitab bilang pada waktu kamu dicobai, Tuhan akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggung. Jadi ketika Tuhan izinkan satu pergumulan, Tuhan sudah siapkan langsung, dia prepare way out-nya, saudaraku. Ada jalan keluarnya. Tapi jangan pernah kita ngatur Tuhan. Tuhan seperti ini aja jalan keluarnya ya. Tuhan seperti itu aja jalan keluarnya ya. Bagian kita ngejalanin. Sama-sama bilang sama saya, bagian saya ngejalanin. Karena pergumulan itu, proses itu, pendidikan itu menghasilkan iman dalam kehidupan kita. Menghasilkan pengenalan akan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga akhirnya kita kenal. Sama seperti Ayub bilang, dulu aku kenal Tuhan dari apa kata orang. Tapi hari ini aku mengenalnya secara pribadi. Hari ini aku melihatnya secara pribadi. Saudara dikasih dalam Tuhan. Jaminan yang kedua, kalau masalah kita, pergumulan kita, masa-masa sukar yang kita hadapi tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Jaminannya apa? Karena Dia sudah memberikan jalan keluar ketika kita ada masalah. Dan saya mau ingatkan saudara, yang Tuhan berikan jalan keluar bukan jalan pintas. Yang Tuhan berikan adalah jalan keluar, bukan jalan pintas. Bedanya apa pendeta? Kan sama-sama jalan keluar. No. Jalan pintas engkau keluar sebelum waktumu selesai diproses. Tapi jalan keluar adalah jalan di mana Tuhan sudah membukakan jalan dan waktunya tepat. Ketika engkau selesai mengalami pengujian, selesai mengalami dapur pengujian, selesai mengalami pembentukan, Tuhan sudah menyediakan jalan keluar di ujung sana. Tapi salib itu harus engkau tetap pikul. Tidak bisa engkau tinggalkan dan engkau mau keluar buru-buru. No. Iblis menawarkan jalan pintas, tapi Tuhan menawarkan jalan keluar. Beda saudara. Yang Tuhan berikan adalah jalan keluar. Karena Tuhan sudah menyediakan jalan keluar. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi tidak ada masalah, tidak ada pergumulan yang tidak bisa ditanggung oleh orang percaya. Katakan amin. Setiap pergumulan yang Tuhan izinkan, setiap masalah yang Tuhan izinkan, pasti dapat kita tanggung. Kenapa? Karena udah ada way out-nya, udah ada jalan keluar, dan itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Cuman kenapa ada banyak orang sudah merasa gak kuat? Karena mereka pengen buru-buru cepat selesai, pengen buru-buru instan, pengen buru-buru mengambil jalan keluar. Padahal belum waktunya Tuhan sediakan jalan keluar. Nanti di depan sana aku akan menyediakan jalan keluar, tapi bukan sekarang. Hal yang sama terjadi dalam kehidupan Maria dan Marta. Tatkala memberikan kabar kepada Yesus, Guru, murid yang kau kasih sakit, Lazarus sakit dan hampir mati.
Yesus dengar kabar, Yesus gak buru-buru lari menyembuhkan Lazarus. No, justru Alkitab mencatat Yesus tinggal 2 hari lebih lama. Yesus tinggalkan. Yesus gak langsung responi. Kenapa? Karena memang itu yang harus mereka jalani dulu. Akhirnya ketika Yesus datang, Yesus bilang sama Maria dan Marta, Maria, Marta, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika kamu percaya, maka kamu akan melihat kemuliaan Allah. Jadi Maria dan Marta sedang diuji, sedang masuk dalam pendidikannya Yesus. Hari ini, kalau hal itu sedang kau alami, engkau merasa berbeban berat, engkau merasa dirimu sedang menghadapi proses yang begitu berat dalam hidup. Kemarin kita sudah diingatkan oleh firman Tuhan, Yesus meminta masalahmu. Datang kepada Yesus, serahkan masalahmu, serahkan pergumulanmu, akan digantikan dengan kelegaan, digantikan dengan ketenangan. Dan yang kedua yang perlu kita ingat hari ini, bahwa masalahmu, ujian, tantangan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara dan saya, itu tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Jaminannya apa? Yang pertama, Dia menjamin bahwa Dia setia. Dia tahu siapa kita. Dia tahu kita ini debu. Dia tahu kemampuan kita tidak seberapa. Dan yang kedua, sudah dikasih dalam Tuhan, apa jaminannya kalau Tuhan tidak akan memberikan segala sesuatu yang masalah, pergumulan itu lebih daripada kekuatan kita? Karena Dia sudah menyediakan jalan keluar. Tapi sampai sekarang belum, pendeta, saya belum lihat jalan keluar. Berarti belum selesai sekolahmu. Setiap kita harus memasuki tahapan sekolah iman. Berarti tahapan sekolah iman kita belum selesai. Tapi Tuhan sudah sediakan jalan keluar, pendeta. Sudah. Bagian kita apa? Jalanin. Jalani tanpa mengeluh, jalani tanpa bersungut-sungut, jalani dengan sukacita sambil berjalan. Jalan serta Yesus, jalan serta Dia setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Masalah ada, pergumulan ada, tekanan ada, tapi saya tidak pernah dibiarkan seorang diri. Saya berjalan karena saya percaya tidak akan pernah melebihi kekuatan saya apa yang menjadi pergumulan, masalah, dan tantangan saya. Amin. Yes. Jadi yang pertama, apa jaminannya bahwa masalah, pergumulan, dan masa-masa sukar kita tidak akan pernah melebihi kekuatan kita? Karena Allah adalah setia. Karena kesetiaannya itu, Dia akan tetap memberikan kita kekuatan di tengah-tengah badai. Yang kedua, apa jaminan bahwa masalah, pergumulan, dan masa-masa sukar tidak akan melebihi kekuatan kita? Karena Tuhan sudah menyediakan jalan keluarnya. Jangan cari jalan pintas di tengah proses, bos. Kalau engkau belum melihat jalan keluar, jangan berusaha buat jalan keluar sendiri. Berarti belum waktunya Tuhan. Engkau harus lalui masa-masa itu. Engkau harus masuk dalam masa-masa padang gurun itu. Kalau itu yang harus kita lalui, kalau itu membuat hidup kita semakin dekat dengan Tuhan, kita bilang, Tuhan, aku percaya ini yang terbaik buat hidupku. Yang ketiga, apa jaminannya bahwa masalah, pergumulan, dan masa-masa sukar kita tidak akan melebihi kekuatan kita? Yang ketiga, karena kita tidak menanggungnya sendiri. Alkitab jelas katakan, aku tidak akan membiarkan engkau sebagai seorang yatim. Aku memberikan kepadamu penolong yang lain, supaya dia mengingatkan engkau akan segala sesuatu yang pernah aku katakan. Roh Kudus ada dalam hidup kita. Beberapa hari lalu kita belajar bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Berarti rumah Allah adalah tubuh kita. Dengan kata lain, kalau kita bilang kita menanggung masalah ini seorang diri, no. Kalau orang merasa seorang diri, dia akan down. Saudara lihat Elia. Ketika Elia takut gentar terhadap ancaman Isabel, padahal sebelumnya Elia membasmi nabi-nabi Baal, membasmi nabi-nabi Asyera. Tapi tiba-tiba dapat ancaman dari Isabel, dia gentar. Tahu saudara kenapa? Dia bilang sama Tuhan, hanya aku seorang diri yang berjuang untuk tidak meninggalkan jalan-jalanmu. Dia merasa berjalan seorang diri. Saudara, saya ingatkan, kalau hari-hari ini kita berjalan merasa kita berjuang seorang diri,
Habis pendeta dalam rumah tangga saya, cuman saya yang berjuang sendiri. Habis dalam usaha saya cuman saya sendiri yang berjuang pendeta. Habis cuman dalam ini pergumulan saya ini kayaknya cuman saya sendiri yang berjuang. Saudara, engkau akan semakin hari semakin lemah. Tapi kalau engkau sadar bahwa engkau tidak berjuang sendiri, ada Roh Allah yang menyertaimu, yang memberikan kekuatan kepadamu, memberikan penghiburan kepadamu, maka engkau akan tetap kuat. Ada banyak orang jatuh, ada banyak orang lemah, ada banyak orang semakin terpuruk karena merasa berjalan seorang diri. Hari ini kabar sukacita saya bagikan buat saudara. Engkau sedang tidak berjuang sendiri. Ada Roh Allah yang berjuang bersama-sama denganmu. Sebab tubuhmu adalah bait kudus Tuhan. Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepadamu, Tuhan yang memberikan penghiburan kepadamu, Tuhan yang memampukan engkau untuk berkata, ayo nak, tetap maju. Ayo nak, masih ada aku. Ayo nak, bangkit. Ayo nak, bergerak. Ingat, yang ketiga, apa jaminannya? Bahwa masalah, pergumulan, tantangan yang kita hadapi tidak akan melebihi kekuatan kita, karena kita tidak menanggungnya seorang diri. Kita tidak berjuang seorang diri. Ada Roh Allah yang berjuang bersama-sama dengan kita. Makanya Rasul Paulus bilang dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara, lihat saudara, haleluya, segala perkara, sama-sama taruh tangan kanan kita di dada, sama-sama bilang sama saya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Sama-sama bilang sama saya, segala perkara, segala masalah, segala pergumulan dapat saya tanggung di dalam Yesus yang berjalan bersama-sama dengan saya. Katakan amin. Haleluya. Dahsyat. Kalau kita ngerti akan hal ini, saudara dikasih dalam Tuhan, kita gak akan pernah merasa berjalan sendiri. Kita gak akan pernah merasa berjuang sendiri. Karena kita tahu, kalau kita merasa berjuang sendiri, kita akan semakin drop. Kita akan semakin terpuruk. Itu tipu daya iblis. Itu triknya iblis untuk membuat kita semakin lemah, semakin terpuruk, semakin hancur, semakin hancur, semakin hancur. Hari ini ada kabar sukacita, engkau tidak pernah berjuang sendiri. Ada Roh Allah yang bersama-sama dengan hidupmu, berikan engkau kekuatan. Yang keempat, yang terakhir, apa jaminannya bahwa masalah, pergumulan, dan masa-masa sukar kita tidak akan melebihi kekuatan kita? Yang pertama, kalau Allah adalah setia, Dia setia terhadap janjinya. Yang kedua, karena Tuhan sudah menyediakan jalan keluar. Dia tidak menyediakan jalan pintas, Dia buat jalan keluar. Kenapa jalan keluar? Karena kita harus jalan dulu, lalui dulu, baru ada jalan keluar. Kapan dan bagaimana Dia buat jalan keluar, itu bukan hak kita, itu urusan Tuhan. Waktu dan bagaimana Dia buat, itu perkara Tuhan. Bagian kita jalani, bagian kita tetap jalani dengan ucapan syukur. Jangan mengeluh, jangan komplain, sehingga kita tidak dibinasakan, saudaraku. Tetap jalani dengan ucapan syukur. Dan yang ketiga, karena apa jaminannya kalau Tuhan tidak akan memberikan masalah, ujian, tantangan, masa-masa sukar dalam hidup saya lebih daripada kekuatan saya? Karena kita tidak menanggungnya seorang diri. Ada Roh Kudus yang bersama-sama dengan kita. Ada Roh Allah yang bersama-sama dengan kita. Dan yang keempat, yang terakhir, apa jaminannya bahwa masalah, pergumulan, dan masa-masa sukar yang kita alami tidak akan melebihi kekuatan kita? Karena Dia Bapa yang baik. Saudara pernah melihat, ya mungkin ada dunia ini, saudara, orang ayah, ya nggak usah saya bilang saudara pernah melihat lah, kita sebagai orang tua, kalau kita ngelihat anak kita nangis gimana? Saya tanya sama saudara, kita manusia, kita ngelihat anak kita nangis, kita ngelihat anak kita menderita, pedih hati saudara, pedih hati kita, karena kita nggak mau ngelihat anak kita susah. Alkitab bilang begini dalam Matius 7 ayat 11. Ini saudara mesti pegang, karena engkau adalah anak Allah. Matius 7 ayat 11 bilang begini, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anak, jika Bapa di dunia tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anaknya di dunia ini, Alkitab bilang apalagi Bapamu yang di sorga.
Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi yang keempat, apa jaminannya kalau masalah saya, pergumulan saya tidak akan pernah melebihi kekuatan saya? Karena Dia adalah Bapa yang baik. Kita sebagai orang tua pedih hati kita ketika anak kita ngeliat anak kita menangis. Kita sebagai orang tua pedih hati kita ketika ngeliat anak kita menderita. Apalagi Bapamu yang di sorga. Hari ini kita belajar, tidak ada masalah, tidak ada pergumulan, tidak ada tantangan, tidak ada masa-masa sukar yang melebihi kekuatan saudara dan saya. Bukan saya yang ngomong, tapi firman Tuhan yang mencatat bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak akan pernah melebihi kekuatan kamu. Kenapa? Karena pencobaan itu adalah pencobaan biasa yang tidak akan melebihi kekuatan kita. Karena Allah setia, maka Dia tidak akan membiarkan kita diuji melalui pergumulan, melalui masalah lebih daripada kekuatan kita. Karena Dia sudah menyediakan jalan keluar buat saudara dan saya. Dan yang ketiga, karena kita gak pernah berjuang sendiri. Ada Roh Kudus. Engkau yang hari-hari ini berpikir engkau sedang berjuang sendiri, ingatkan dirimu, aku tidak pernah berjuang sendiri. Aku tahu ada Allah bersama-sama dengan aku. Aku tahu ada Roh Kudus yang tinggal dalam hidupku, yang memberikan aku kekuatan, penghiburan, dan pengharapan. Dan yang keempat, ingatlah, engkau anak Allah. Engkau punya Bapa yang baik. Karena Dia Bapa yang baik, maka Dia tidak akan membiarkan masalahmu terlalu besar dari apa yang menjadi kemampuanmu. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Pada akhirnya kami mengucap syukur buat setiap peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Pada akhirnya kami bersyukur karena kami tahu setiap masalah, setiap pergumulan yang kami hadapi, mungkin itu berupa sakit penyakit kami, mungkin itu berupa penderitaan kami, mungkin itu berupa fitnahan, mungkin itu berupa ekonomi kami yang sedang tergoncang, mungkin itu berupa rumah tangga kami yang sedang tergoncang. Hari ini kami dikuatkan oleh firman bahwa tidak ada badai, tidak ada masalah, tidak ada masa-masa sukar yang dapat melebihi kekuatan kami. Karena apa yang Tuhan izinkan, karena Tuhan tahu, Tuhan lihat kami mampu. Yang Tuhan lihat, yang Tuhan tahu kami sanggup melalui itu. Karena itu kalau ada di antara umat Tuhan yang hari-hari ini sudah merasa jenuh, yang hari-hari sudah merasa lelah, yang hari-hari sudah merasa capek mengalami pergumulan mereka, hari-hari ini merasa berjuang seorang diri, taruh tangan kananmu di dada. Hamba berdoa buat setiap mereka, Allah. Apapun yang mereka alami, Roh Kudus ingatkan bahwa itu tidak akan pernah melebihi kekuatan mereka. Mereka manusia. Tuhan tahu siapa mereka. Tuhan tahu kami debu. Tuhan tahu seberapa kapasitas kami, kemampuan, kekuatan kami untuk menanggung sebuah masalah. Karena itu Tuhan tidak akan pernah mengizinkan engkau melalui masalah yang tidak sanggup engkau lalui. Tuhan sudah menyediakan jalan keluar dalam hidupmu. Tuhan sudah memberikan kekuatan dalam hidupmu. Engkau melangkah, engkau maju, engkau bertindak, itu bagianmu. Jika itu menjadi doamu, taruh tangan kananmu di dada. Hamba berdoa saat ini di dalam nama Yesus, biar firman termaterai dalam hati kami. Jika ada umat Tuhan yang hari-hari sudah mulai hampir kehilangan kekuatan, hamba berdoa biar kekuatan dari Tuhan turun atas setiap mereka. Sebab orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak akan pernah kehilangan kekuatan. Tuhan akan menggantikan dengan kekuatan yang baru setiap hari di dalam nama Yesus. Mereka membuka hati mereka, ya Allah. Mereka menyendengkan hati telinga mereka untuk dengarkan firman. Dan apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan. Hamba berdoa sehingga firman termaterai. Hamba berdoa sehingga langkah hidup mereka semakin hari semakin bersyukur kepada Tuhan. Betul, kami diuji, kami dimurnikan dalam dapur api, kami dimurnikan untuk kami dewasa semakin hari melalui masalah, melalui pergumulan kami. Tapi kami percaya itu tidak akan melebihi kekuatan kami. Sebab Engkau setia, sebab Engkau menyediakan jalan keluar, sebab Engkau tidak pernah membiarkan kami seorang diri, sebab Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba menyerahkan umat Tuhan satu persatu. Tuhan jamah, teguhkan hati mereka, kuatkan iman mereka, sehingga terus mereka mendapatkan kekuatan yang baru setiap hari. Hamba berdoa juga buat yang sakit, Allah.
Firman Tuhan katakan, disampaikan firman, disembuhkan mereka. Hati mereka terpaut kepadamu. Mereka percaya bahwa Engkaulah penyembuh mereka. Mereka percaya bahwa Engkaulah Allah, Yehova Jireh, Engkau Allah yang menyediakan, Yehova Rafa, Engkau Allah yang mengadakan, Engkau Allah yang menyembuhkan. Di dalam nama Yesus, hari ini mereka terima kuasa Tuhan. Mereka terima kesembuhan dari Tuhan. Mungkin ada di antara mereka yang orang tuanya sakit. Mungkin ada di antara mereka yang anaknya sakit, suaminya sakit, istrinya sakit, kakak adiknya sakit. Bahkan orang-orang yang mereka kasihi sedang mengalami kelemahan tubuh. Atau mungkin itu mereka. Bapa, kami berdoa dalam nama Yesus. Kami pegang ujung jubah-Mu Yesus. Kami percaya ketika kami memegang Engkau, kami disembuhkan dalam nama Yesus. Terjadi dalam hidup anak-anak Tuhan pagi hari ini. Siapapun mereka, dimanapun mereka berada hari ini, Tuhan lihat iman mereka. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus mereka terima kuasa. Mereka terima kesembuhan. Di dalam nama Yesus terjadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Hamba berdoa juga buat setiap rumah tangga yang hari-hari sedang bergoncang. Biar Tuhan melawat setiap rumah tangga yang ada. Sehingga suami-suami mengasihi istri, istri-istri mengasihi, mencintai suami-suami. Mereka diikatkan dalam tali kasih Tuhan. Mereka saling mengasihi, mereka saling mencintai, mereka saling menghargai, menghormati satu dengan yang lain. Dan kami berdoa, jika ada ikatan-ikatan kuasa mantra, ikatan-ikatan roh-roh kegelapan, kuasa-kuasa dukun yang mengikat dan membutakan mata suami mereka, istri-istri mereka, kami putuskan kuasanya sepakat dalam nama Yesus. Tuhan jamah masing-masing mereka. Sehingga mereka dibukakan mata rohani mereka, jamah mereka Roh Kudus. Satu persatu Tuhan jamah. Sehingga mereka mengalami kuasa Allah, mereka mengalami terobosan. Bahkan rumah tangga yang ada dipulihkan dalam nama Yesus. Suami-suami kembali kepada istri-istri yang sah dalam nama Yesus. Istri-istri kembali kepada suami-suami yang sah, yang di pemandangan mata Tuhan mereka bukan lagi dua, mereka satu. Dan tidak ada satu orang kuasa pun yang dapat memisahkan mereka. Di dalam nama Yesus terjadi pemulihan. Hamba juga berdoa, ada di antara umat Tuhan yang berdoa buat pemulihan, rekonsiliasi terhadap adiknya, kakaknya, mertuanya, menantunya, ibunya, papanya, anak-anaknya. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tugas kami adalah menjadi pembawa-pembawa damai. Orang boleh memfitnah kami, orang boleh menipu kami, tapi bagian kami adalah tetap terus menjadi pembawa damai, karena Tuhan sudah mendamaikan kami. Hamba berdoa di dalam nama Yesus terjadi pemulihan dalam hidup anak-anak Tuhan. Mereka yang hari-hari sedang mendoakan untuk terjadi rekonsiliasi terhadap anak dengan orang tua, mertua dengan menantu, bahkan adik dengan kakak. Di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Kami pegang janji firman Tuhan. Jika Tuhan berkenan kepada jalan-jalan seseorang, maka Tuhan akan memperdamaikan mereka dengan musuhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan lawat. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa juga ya Bapa, buat setiap mereka yang menuliskan pokok-pokok doa di kolom-kolom komentar, di mana tim doa kami sudah mendoakan mereka satu persatu melalui kolom komentar. Hari ini hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar kuasa Tuhan sendiri yang melawat setiap mereka. Bagian kami berdoa, bagian kami percaya, bagian kami beriman, dan kami tahu perkara-perkara dahsyat akan kami lihat di hari-hari ke depan. Apa yang tidak pernah mungkin kami lihat, apa yang tidak pernah bisa kami lihat oleh mata, tidak pernah timbul dalam hati, dan tidak pernah kami dengar, itu yang Tuhan sediakan dalam hidup orang percaya. Dalam nama Yesus. Thank you Lord. Thank you Jesus. Hamba juga berdoa ya Tuhan, buat setiap perekonomian dari anak-anak Tuhan di masa-masa yang bergoncang ini. Biarlah kami tetap pegang Tuhan, kami tetap pegang janji Tuhan. Karena kami tahu langit dan bumi akan lenyap, tapi firman-Mu tinggal tetap. Kami menyembah Allah yang tidak tergoncangkan oleh keadaan apapun. Dan kami percaya apa yang diberkati oleh Tuhan akan tetap diberkati untuk selama-lamanya. Kami adalah orang-orang yang sudah diberkati oleh Tuhan. Kami adalah anak-anak Tuhan yang hidup dipelihara oleh Tuhan. Karena itu hamba berdoa, hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Sehingga anak-anak Tuhan yang pagi hari ini berdoa buat usaha, buat bisnis, buat ekonomi mereka.
Bahkan kalau ada yang terpuruk, terikat oleh utang piutang, terbebaskan dalam nama Yesus. Setiap utang piutang dapat dilunaskan dengan cara-cara Tuhan yang ajaib. Dalam nama Yesus, Tuhan buka jalan bagi mereka. Ampuni mereka kalau itu karena kelalaian mereka. Biar Tuhan yang menjadi pembela dalam hidup mereka. Kami percaya kepadamu, kami tidak bimbang. Kami percaya kepadamu, kami percaya orang yang percaya kepada Yesus tidak akan pernah dipermalukan. Bapa, hamba menyerahkan umat Tuhan, sehingga setiap usaha bisnis mereka diberkati Tuhan, pekerjaan mereka diberkati Tuhan, dagangan mereka diberkati Tuhan. Kalau ada di antara anak-anak Tuhan yang pagi hari ini berdoa buat usaha yang baru-baru ini sedang akan mereka rintis, Tuhan memberkati, Tuhan pertemukan mereka dengan orang-orang yang tepat. Pertemukan mereka dengan cara-cara Tuhan yang ajaib, dengan orang-orang yang akan Tuhan pakai untuk menggenapi rencana Tuhan terjadi dalam hidup masing-masing mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kalau ada di antara anak Tuhan juga yang hari-hari sedang mencari pekerjaan, taruh tangan kananmu di dada. Engkau yang sedang mencari pekerjaan atau engkau sedang berdoa untuk mencari pekerjaan buat anak-anakmu, buat suamimu, buat istrimu, buat orang-orang yang kau kasih, taruh tangan kananmu di dada. Bapa, hamba berdoa bagi mereka, karena hamba percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Untuk engkau bukakan setiap pintu-pintu yang tertutup. Itu sebabnya hamba berdoa di dalam nama Yesus, setiap pintu-pintu yang tertutup, bahkan disengaja ditutup oleh manusia, kami doakan dalam nama Yesus terbuka. Terbuka bagi anak-anak Tuhan yang hari-hari sedang mencari pekerjaan di dalam nama Yesus, siapapun mereka. Tuhan bukakan jalan pekerjaan bagi mereka, sehingga mereka dapatkan pekerjaan yang layak, pekerjaan yang memuliakan Tuhan, pekerjaan dan perusahaan yang baik dengan hasil yang terbaik. Dalam nama Yesus terbuka pintu-pintu pekerjaan dalam hidup anak-anak Tuhan. Bahkan hamba berdoa juga ya Bapa, yang hari-hari ini secara khusus buat orang-orang muda yang terus berdoa dan mengikuti ibadah doa pagi. Bahkan ada orang tua yang terus mendoakan anak-anak mereka. Kami bawa setiap pergumulan mereka, kami bawa masa muda mereka ke dalam tangan Tuhan. Engkau mengasihi mereka Tuhan, pakai orang-orang muda ini ya Tuhan. Mereka yang memberikan hidup mereka kepada Tuhan, masa muda mereka serahkan kepada Tuhan. Hamba doa dalam nama Yesus, biar Tuhan bukakan kembali masa depan yang baru bagi mereka. Karena sungguh hari depan itu ada bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Itu sebabnya hamba doa sehingga orang-orang muda yang pagi hari ini mengikuti ibadah doa pagi, bahkan setia untuk mengikuti ibadah doa pagi, dalam nama Yesus masa muda mereka dibukakan kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Bahkan apa yang tidak pernah mereka lihat, apa yang tidak pernah timbul dalam hati mereka, itu yang Allah sediakan. Pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan, pasangan hidup yang mengasihi, mencintai Tuhan, bahkan mengasihi, menghormati, menghargai mereka, itu yang Allah titipkan dalam hidup mereka. Bahkan kalau mereka merencanakan di hari-hari ke depan, mereka melanjutkan masa-masa hubungan mereka ke jenjang yang lebih serius dalam pernikahan yang kudus, biar Tuhan campur tangan. Hamba doakan sehingga hubungan mereka memuliakan Tuhan. Hamba berdoa jika Tuhan dapati hubungan mereka justru membuat mereka semakin jauh dari Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus, putuskan dalam nama Yesus. Karena terang tidak bisa bersatu dengan gelap. Yang Tuhan kehendaki adalah hubungan mereka semakin hari semakin memuliakan Tuhan. Bapa, Engkau selidiki setiap hati, Engkau singkapkan, sehingga anak-anak Tuhan dijaga Tuhan, anak-anak Tuhan dibela Tuhan, dipagari oleh Tuhan, diberikan yang terbaik daripada Tuhan. Thank you Lord. Ada orang-orang tua yang berdoa buat anak-anak mereka. Mereka orang-orang tua ini berdoa buat anak-anaknya dalam studi mereka, dalam masa depan mereka. Kami doakan di dalam nama Yesus, sehingga orang-orang tua dalam mendidik anak-anaknya diberikan hikmat, diberikan kesabaran, diberikan karunia oleh Tuhan untuk mengajarkan, mencontohkan hal-hal yang baik. Hamba doakan sehingga anak-anak yang mereka miliki, yang Tuhan titipkan, menjadi anak-anak yang dahsyat, luar biasa dipakai Tuhan, bahkan dijaga, dipagari oleh Tuhan dari pergaulan yang buruk dalam nama Yesus. Ada rumah tangga yang terus berdoa untuk mendapatkan keturunan dalam rumah tangga mereka, juga hamba doakan ya Allah. Hamba berdoa dalam nama Yesus, dibukakan kandungannya, diberkati kesehatannya, diberkati suami istrinya, diberkati kesehatan reproduksi mereka dalam nama Yesus. Karena anak titipan-Mu ya Tuhan. Tapi mereka berdoa memohon belas kasihan Tuhan, jika Tuhan berkenan. Kami percaya Tuhan sanggup. Karena itu hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan percayakan dalam rumah tangga mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya hamba berdoa menyerahkan setiap mereka ke dalam tangan Tuhan. Jiwa-jiwa yang terus kami doakan
Mungkin mereka suami kami, mungkin mereka anak kami, mungkin mereka keluarga-keluarga kami yang kami sayang. Mereka kami rindu agar mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami doa dalam nama Yesus, agar mereka dimenangkan, jiwa mereka diselamatkan. Dalam nama Yesus kami sebutkan nama mereka satu persatu. Dalam nama Yesus. Tuhan tolong. Bapa, pada akhirnya hamba berdoa, kami bersatu hati menyerahkan bangsa kami. Kami ucapkan bangsa kami diberkati Tuhan. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Setiap utang darah atas bangsa kami, Tuhan tolong pulihkan dalam nama Yesus. Batalkan dalam nama Yesus ikatan-ikatan paranormal, ikatan-ikatan perdukunan atas bangsa kami. Kami patahkan kuasanya, tidak berlaku atas bangsa kami dalam nama Yesus. Lawatan Tuhan ada, kuasa Tuhan dinyatakan. Kami doa, bahkan setiap orang yang merancangkan yang jahat atas bangsa kami, mereka yang mengadu domba bangsa kami, mereka yang memecah belah bangsa kami, sepakat kami patahkan, disingkapkan oleh Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan orang-orang yang menjadi otak tersebut kami doakan dijamah Roh Kudus. Orang-orang yang mengambil keuntungan atas bangsa ini melalui pandemik yang ada, mungkin mereka mafia-mafia rumah sakit, mafia-mafia alat kesehatan, mafia obat-obatan. Kami doakan mereka yang mengambil keuntungan di masa-masa pandemik ini disingkapkan dalam nama Yesus, dibukakan dalam nama Yesus, dan mereka berbalik kepada Tuhan, dipulihkan hidup mereka. Dalam nama Yesus, Tuhan berbelas kasihan atas bangsa kami. Bapak Presiden, Wakil Presiden, rumah tangga, keluarga mereka diberkati Tuhan. Bapak jajaran menteri yang ada, kami berdoa dalam nama Yesus. TNI, Polri, Bapak Kapolri, Bapak Panglima TNI, kami doakan dalam nama Yesus. Tuhan jaga, Tuhan sertai, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Bahkan kepala-kepala daerah yang ada, gubernur, wali kota, bahkan bupati yang ada, pemerintahan yang ada di pusat maupun daerah, kami ucapkan berkat dalam nama Yesus. Tuhan memberkati mereka dengan roh takut dan gentar akan Tuhan. Sehingga setiap keputusan yang mereka ambil di masa-masa pandemik ini, Tuhan beri hikmat, kebijaksanaan, sehingga mereka mengutamakan orang banyak. Tuhan tolong setiap kami. Kami juga berdoa buat mereka yang berdiri di garda terdepan dalam pandemik ini. Tuhan, dokter-dokter, suster-suster, perawat-perawat rumah sakit, kami berdoa dalam nama Yesus. Bahkan mereka yang berdiri sebagai volunteer, Tuhan memberkati hidup mereka. TNI, Polri, Tuhan memberkati hidup mereka, sehingga mereka dijaga, dipagari oleh kuasa Tuhan, dijauhkan dari segala yang jahat, dijauhkan dari segala virus COVID dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Pulihkan bangsa kami. Bangsa kami pulih, bangsa kami bangkit dari pandemi COVID ini. Tuhan memulihkan. Bagi Tuhan kami tidak ada perkara yang mustahil. Oh, dalam nama Yesus. Tuhan tolong. Bahkan kami teringat, mungkin ada anak-anak Tuhan yang kami dengar berita hari-hari ini di Afghanistan. Tuhan, ada anak-anak Tuhan, ada hamba-hamba Tuhan di Afghanistan yang hidupnya takut hari-hari ini. Tuhan, kami doakan dalam nama Yesus. Tuhan yang menjaga, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memagari umat Tuhan yang ada di Afghanistan. Mereka aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan yang menjadi pembela bagi mereka. Sebab Engkaulah gembala yang baik. Di dalam nama Yesus, tutup bungkus mereka dengan kuasa-Mu Tuhan. Kami doakan apa yang Tuhan pandang baik, biar Tuhan nyatakan atas mereka di sana. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memuji menyembah Tuhan, memulai hari bersama dengan Tuhan. Bahkan kita sudah berdoa buat setiap pergumulan doa kita. Bagian kita kerjakan. Kita percaya, kita beriman. Bagian kita lakukan, kita mengerti, dan jangan pernah lupakan bahwa tidak ada masalah yang luar biasa dalam hidup kita. Semua masalah biasa, semua pergumulan biasa, dan tidak akan pernah melebihi kekuatan kita, karena Allah setia. Amin. Karena itu tetap andalkan Tuhan, tetap dekat dengan Tuhan. Tuhan pasti sediakan jalan keluar bagi kita. Jangan cari jalan pintas, cari jalan keluar, karena Tuhan setia dan Dia Bapa yang baik. Arahkan kedua tanganmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Bapa, hamba ucapkan berkat buat umat-Mu. Dalam berkat nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah berkat surgawi atas hidup-Mu. Mereka diberkati Tuhan dengan pekerjaan mereka, diberkati Tuhan usaha mereka, diberkati Tuhan kesehatan mereka, diberkati Tuhan usaha bisnis dagangan mereka, bahkan diberkati Tuhan masa muda mereka. Sehingga tergenapi firman Tuhan, Aku Allah yang memberkati mereka. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat daripada Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Amin.
Amin. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, jangan lupa bagikan kembali ibadah doa pagi kita ini, sehingga banyak umat Tuhan lainnya juga boleh menerima berkat-berkat Tuhan, bahkan dilawat oleh Tuhan dalam hidup mereka. Kita percaya kuasa Tuhan berkarya atas setiap orang yang beribadah kepada Tuhan. Kita ketemu besok untuk berdoa bersama-sama kembali jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat, 5.30 waktu Indonesia bagian Tengah, dan 6.30 waktu Indonesia bagian Timur. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom.